Nah, di sini saya sebagai mahasiswa dari IAIN Batu Sangkar, jurusan Tadris Kimia, angkatan semester 1 ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggolongan berkala unsur-unsur. Nah, di penggolongan berkala unsur-unsur ini ada tujuannya juga. Kita masuk ke tujuan. Nah, tujuan yang pertama yaitu mempelajari sifat-sifat unsur segolongan dalam sistem berkala. Yang pertama, mempelajari sifat-sifat unsur segolongan dalam sistem berkala. Kemudian yang kedua yaitu mengamati reaksi dan warna nyala beberapa unsur alkali dan alkali tanah. Mengamati reaksi dan warna nyala ya. Warna nyala beberapa unsur alkali dan alkali tanah. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu menganalisis suatu sampel yang mengandung suatu unsur alkali dan alkali tanah. Menganalisis suatu sampel yang mengandung unsur alkali dan alkali tanah. Nah, ini dia tujuan dari penggolongan berkala unsur-unsur. Untuk landasan teori, sejarahnya awal abad ke-19, perbedaan jelas antara unsur dan senyawa belum ditemui. Pada saat itu penyelidikan senyawa berkembang pesat pada saat itu. Kemudian para ahli kimia dari Rusia mengembangkan pengetahuan tentang bidang fisika dan kimia ini. Kemudian akibat cepatnya pengumpulan untuk mengelompokkan unsur-unsur, pada tahun 1869 ahli kimia dari Rusia ini mengemukakan ide yang sangat cemerlang, yaitu meramalkan unsur-unsur yang belum ditemui dan dia menyediakan tempat kosong untuk unsur tersebut dalam sistem berkala. Nah, penyusunan tabel dan urutan unsur dalam golongan dan pada pengamatan sifat-sifat fisika dan kimia. Mendeleev juga meramalkan 6 unsur yang belum diketahui tersebut, tapi dia juga meramal sifat fisikanya. Nah, kemudian pada tahun 1913, Harry Monkey, seorang ahli fisika Inggris berumur 25 tahun yang bekerja di laboratorium Ernest Rutherford pada University of Manchester. Nah, menyelidiki spektrum pancaran sinar X dan menyimpulkan bahwa unsur-unsur harus disusun berdasarkan urutan nomor atom dan
menunjukkan pertambahan massa atom. Dengan beberapa pengecualian, kenaikan nomor atom cocok dengan pertambahan massa atom. Tetapi konsep kenaikan nomor atom lebih jelas menunjukkan sifat-sifat berkala. Munculnya sifat-sifat kimia dan fisika secara berkala dikenal dengan hukum periode. Nah, kemudian unsur-unsur dalam daftar susunan berkala disusun dalam deretan kolom dan baris. Unsur-unsur dalam kolom vertikal disebut golongan dan mempunyai sifat-sifat kimia yang sama. Baris mendatar disebut periode, kalau atau deret. Nah, ada suatu kecenderungan sifat fisika dari unsur-unsur dalam satu golongan. Misalnya density biasanya naik dari atas ke bawah dalam satu golongan. Unsur-unsur satu golongan juga memberikan reaksi kimia yang sama. Pada percobaan ini kita akan mengamati uji nyala dan reaksi-reaksi larutan dari berbagai unsur alkali dan alkali tanah. Uji nyala adalah tes diagnosa yang dilakukan dengan menempatkan sejumlah kecil larutan pada golongan ujung kawat dan memasukkan kawat ke dalam nyala untuk mengamati warna yang terjadi. Misalnya natrium memberikan warna nyala kuning, kemudian tembaga memberikan warna nyala hijau, dan warna nyala perak tidak kelihatan. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah tabel. Nah, inilah tabel dari ini logam alkali dan ini alkali tanah. Nah, di sini kita mengetahui bahwa litium warna nyalanya yaitu merah crimson, kemudian natrium warna nyalanya kuning emas, kemudian kalium warna nyalanya merah ungu, kemudian ada rubidium warna nyalanya biru ungu, kemudian ada cesium warnanya yaitu biru ungu juga. Nah, rubidium dan cesium ini sama ya warnanya. Nah, kemudian kita masuk ke logam alkali tanah. Nah, yang alkali tanah di sini juga dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu ada berilium. Berilium ini warna nyalanya yaitu putih. Kemudian magnesium warna nyalanya putih. Kemudian ada kalsium, warna nyalanya yaitu jingga merah. Kemudian ada strontium. Strontium ini warna nyalanya yaitu merah. Kemudian ada barium. Barium sama berilium beda ya. Nah, barium ini warna nyalanya yaitu hijau. Jadi kita masuk ke materi berikutnya, yaitu alat dan bahan. Nah, di sini kita membutuhkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Yaitu yang pertama kita ada tabung reaksi. Kemudian yang kedua kita membutuhkan rak tabung reaksi. Yang ketiga, kita membutuhkan kawat nichrome atau platina. Kawat platina aja ya yang kita buat. Kemudian yang keempat ada lampu spiritus. Kemudian ada pipet tetes. Kemudian yang terakhir yaitu ada korek api.
Kemudian ini kan untuk alat. Kemudian untuk bahan-bahannya, yang pertama kita membutuhkan asam klorida. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan larutan barium. Terus yang ketiga, kita membutuhkan larutan kalsium. Yang keempat, kita membutuhkan larutan kalium. Kemudian yang kelima, kita membutuhkan larutan natrium. Yang keenam, kita membutuhkan larutan bromida. Kemudian yang terakhir, kita membutuhkan larutan litit. Nah, inilah alat-alat dan bahan yang kita gunakan. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Selanjutnya yaitu tentang prosedur kerja. Nah, di prosedur kerja ini alat yang kita butuhkan atau alat utama yang kita butuhkan yaitu kawat platina, kemudian kawat ini untuk mengambil larutan, yaitu yang pertama ada Na atau natrium, kemudian ada Ca atau kalsium, kemudian ada K atau kalium, kemudian ada Sr ini yaitu strontium, dan yang terakhir yaitu Ba atau barium. Nah, caranya yaitu kawat platina ini dimasukkan ke dalam HCl pekat, kemudian dipanaskan menggunakan spiritus, kemudian dimasukkan ke dalam unsur Na, Ca, K, Sr, dan Ba. Kemudian setelah dimasukkan, kemudian diamati karakteristik nyala api, atau punya ciri-ciri dari nyala api tersebut, apa saja warnanya. Nah, ini merupakan tahap terakhir atau hasil pengamatan dari warna yang nyala. Pengamatan ini saya ada contoh gambarnya. Yang pertama yaitu kawat platina ditambah natrium, hasil warna yang terjadi atau percobaannya seperti ini. Kemudian hasil warna yang terjadi yaitu kuning keemasan. Nih, kan ada kuningnya nih, di pinggir-pinggirnya kan ada warna emas. Nah, ini dinamakan dengan kuning keemasan. Kemudian lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu kawat platina diuji dengan kalsium, kalsium. Nah, percobaannya yaitu seperti ini. Nah, warna yang dihasilkan dari kalsium ini, nih, warna yang dihasilkannya yaitu merah bata. Kemudian
kita masuk ke percobaan yang ketiga. Kawat platina dimasukkan dengan kawat platina mengambil unsur kalium, maka percobaannya seperti ini. Seperti ini. Nah, api yang nyala dari kalium ini yaitu merah bata, agak keungu-unguan gitu. Merah agak keungu-unguan ya. Kemudian percobaan yang keempat ada strontium. Nah, pada percobaan strontium, percobaannya seperti ini. Nah, yang dihasilkan yaitu ada kuning dan merah bata ya. Ini warnanya kuning yang di tengahnya, kemudian yang di sebelahnya seperti merah gitu warnanya. Nah, ini merupakan percobaan dari strontium. Kemudian yang terakhir yaitu percobaan kawat platina dengan barium. Nah, percobaannya seperti ini. Nah, api atau warna yang dihasilkan yaitu ini agak kehijau-hijauan ya, warna kuning, kemudian pinggir-pinggirnya ada warna hijau. Nah, inilah hasil dari pengamatan dari natrium, kalsium, kalium, strontium, dan barium. Nah, di sini saya ada tabel pengamatan tentang ini yang lebih spesifiknya ya. Nih. Nah, di sini diketahui kawat platina ditambah natrium ini tadi dia menghasilkan warna kuning keemasan. Kemudian kawat platina ditambah kalsium kemudian menghasilkan warna merah bata. Kemudian kawat platina ditambah kalium menghasilkan warna nila. Kemudian kawat platina ditambah dengan strontium menghasilkan warna merah tua, agak keunguan tadi. Kemudian ada kawat platina ditambah dengan barium maka menghasilkan warna hijau kekuningan yang terakhir ini tadi. Nah, mungkin itulah hasil percobaan yang dapat saya jelaskan. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua. Tadi kan alkali, tentang logam alkali. Nah, kali ini kita tentang definisi alkali. Nah, di definisi alkali tanah ini saya memiliki contoh gambar dari percobaan. Yang pertama yaitu ada kalsium. Nah, seperti ini hasil percobaannya. Nah, di sini tampak ada warna kuning dan kemudian di pinggirnya ada merah bata. Nah, ini untuk percobaan dari kalsium. Kemudian yang kedua ada percobaan tentang barium. Nah, seperti ini percobaannya. Nah, barium ini tampak kita di sini warna yang menyala, yaitu ada warna kayak warna hijau-hijau atau warna hijau kekuningan gitu ya. Nah, ini merupakan warna nyala yang terjadi dari percobaan barium. Kemudian selanjutnya ada magnesium. Nah, magnesium hasil percobaannya seperti ini, yaitu ada warna kuning keemasan, ada merah batanya juga. Nah, ini dinamakan dengan warna kuning keunguan ya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada strontium. Nah, strontium warnanya seperti ini, seperti warna api. Nah,
warnanya seperti warna kuning kemerah, ya seperti ini lah. Nah, mungkin itulah hasil percobaan dari definisi alkali tanah yang bisa saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu contoh soal. Nah, di sini saya ada 6 contoh soal. Ya, kita bahas langsung saja ya. Yang pertama yaitu ada unsur logam alkali yang warna nyalanya merah adalah. Nah, yang nyalanya warna merah ya. Di sini warna merah ya, yaitu yang kita bahas tadi. Jawabannya yaitu kalsium. Karena pada percobaan yang sudah kita lewatkan tadi, nah itu kalsium ini dia nyala warnanya yaitu warna merah. Kemudian yang kedua yaitu jika senyawa KNO3 dibakar atas api, maka warna dari kalium adalah. Nah, senyawa KNO3 dibakar, dari kalium, maka warna yang dihasilkan yaitu ungu. Kemudian soal yang ketiga, alkali dikatakan reduktor karena harga potensial oksidanya besar. Karena harga potensial oksidanya besar. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu yang logam alkali yang menghasilkan warna abu-abu. Warna abu-abu jika bereaksi dengan udara. Maksudnya ini, logam alkali yang menghasilkan warna abu-abu itu dinamakan apa, gitu ya. Nah, maka di sini jawabannya yaitu lithium. Kemudian ada mineral yang merupakan bentuk logam alkali di alam, yaitu mineral yang merupakan bentuk logam alkali di alam, yaitu mineral. Kemudian soal yang terakhir, unsur-unsur yang jari atomnya paling besar. Unsur-unsur yang jari atomnya paling besar, yaitu radium. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan dari saya. Jikalau ada kata-kata saya salah ataupun ada keliru tentang materi pada kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Semoga pada video kali ini sangatlah bermanfaat untuk kita belajar bersama-sama. Nah, kesimpulan pada video kali ini yaitu kita bisa membedakan logam alkali dan alkali tanah. Kemudian kita bisa mengetahui warna-warna apa saja yang muncul saat dibakar, seperti natrium, kalium, kalsium, barium. Nah, di situ kan ada warnanya tadi, ada warna merah, warna ungu, warna kuning keemasan, dan sebagainya. Nah, mungkin itulah kesimpulan dari saya. Jika kalau ada kata-kata salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.